Selamat sore saudara Bapak Ibu yang terkasih. Pada sore hari ini kami akan melakukan ibadah tengah minggu. Mari kita pujikan seperti rusa yang haus. kasih Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh hadir dan berkumpul
bersama untuk memuji nama-Mu. Kiranya kasih-Mu selalu hadir dan memenuhi setiap umat-Mu. Berilah kami hati yang taat dan tetap setia pada ajaran-Mu. Kami serahkan segala doa kepada-Mu, kiranya Tuhan selalu tolong kami. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. segala puji syukur.
pengasihan, jika ada saudara dan ibu yang terkasih mau menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, saya beri waktunya untuk lagunya kita pujikan Yesus kekasih jiwaku sambil kita tunggu jika ada yang bersaksi. Terus langsung ke Tanjung Perak, dan insya Allah hari Minggu pagi, hari Jumat jam 9 kapalnya di tiket seperti itu, dan Minggu pagi jam 7 bisa insya Allah sampai di Palu dengan selamat. Dan puji Tuhan, Om Tante juga sudah dapat tiket untuk pulang ya. Jadi nggak lama-lama di Sulawesi. Tanggal 28 hari Selasa itu tiket pulang dari Palu. Jadi saat Selasa, Rabu, Kamis sudah sampai, tapi mungkin sampai di rumah itu malam karena kapalnya sampai Surabaya itu siang. Ya, belum tentu siang seperti yang ditaruh di mana tiket jamnya itu segitu juga sandarnya kapal. Biasa kan tunggu kapal yang sandar di pelabuhan itu gantian seperti itu. Semoga lancar dan biarlah berangkat ke sana pulang dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dengan doa-doa yang jemaat Makedonia naikkan sama Tuhan untuk perjalanan Om Tante. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi permohonan sore hari ini untuk bantu doa. Jadi tanggal 30 pas keluarga Bu Supatmini ke Kalimantan, Om Tante pulang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk doa untuk kelancaran dalam perjalanan dan kesehatan semua. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai dalam perjalanan hingga pulang nanti. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan selalu menolongku untuk masuk firman Tuhan. Tuhan
bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi pada hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Berkati kami yang berkumpul pada sore hari ini untuk beribadat. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat pada kehendak-Mu. Kami serahkan kepadamu segala permohonan hidup dan hidup kami. Kiranya Tuhan selalu tolong. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Tuhan, seberapa kita yang hadir di sore hari ini, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 119. Saya akan bacakan sebagian saja ya saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-31 sampai 50. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perhatikanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Amin. Dalam judul firman, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Memang benar ya saudara, orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, takut akan Tuhan, dan memegang teguh peringatan-peringatannya, serta apapun yang dikehendaki oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang bahagia. Tidak hanya bahagia di masa sekarang, tapi juga di masa yang akan datang. Seperti ayat yang ke-50 ya saudara, bahwa janji-Mu menghidupkan aku.
itu juga benar sekali saudara. Karena janji Tuhan itu sangat menguatkan iman kita, terlebih-lebih sangat menyegarkan hati kita semua. Dan semoga saja ya saudara, isi firman ini adalah permohonan dari setiap hati kita yang hadir di sore hari ini. Amin saudara, puji nama Tuhan. Di sini judul renungan dengan segenap hati saudara. Ayat emas, lalungkanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Seringkali ya saudara, kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan benar ya saudara. Waktu yang Tuhan berikan itu sangat berharga bagi kita. Sebaliknya kita menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang hampa. Padahal waktu itu sangatlah berharga saudara, baik untuk meningkatkan iman kita maupun untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar mata kita tidak melihat hal yang hampa, sehingga kita dapat hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan saudara? Yaitu hanya ada satu cara saudara, yaitu mencari Dia dengan segenap hati. Seperti kata pemazmur saudara, dengan segenap hati aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Hanya ada satu kunci untuk bertemu Tuhan, yaitu mencari Dia dengan segenap hati saudara, bukan asal-asalan. Dalam berseru kepada Tuhan, pemazmur pun melakukan dengan segenap hati, yaitu berbunyi, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Amin. Bila kita ingin berhasil di dalam segala bidang ya saudara, baik itu di bidang kerohanian kita maupun dalam bidang pekerjaan, apapun itu ya saudara, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Oleh sebab itu, kita melihat banyak orang gagal dalam hidupnya saudara. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak bekerja dengan sungguh hati, separuh hati. Demikian pula apabila kita ingin mencari hadirat Tuhan saudara, tetapi tidak dengan sungguh hati, jangan mimpi kita akan bertemu dengan Dia. Kita coba saja asal-asalan saudara, pasti hati kita ini tidak tenang dalam berdoa. Saya sudah pernah merasakan, karena hati saya bercabang-cabang ke sana ke sini, sehingga doa saya ini tidak arah apa yang mau saya katakan. Terus saya ingin berdoa pada Tuhan, tapi pikiran kok kesana terus saya dalam hati, Tuhan Yesus ampuni saya, beri kemurahan-Mu, pertolongan-Mu agar saya bisa 100% kepadamu. Itu doa kita semua tentunya ya saudara. Dalam tulisannya pemazmur juga berkata saudara, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Bukan hanya untuk sementara saudara, tetapi sampai saat terakhir. Ketetapan-ketetapan Tuhan akan kita pegang. Semangat yang demikian inilah yang patut dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan juga kiranya hati kita yang hadir di sore hari ini ya saudara, terlebih di zaman akhir ini ya saudara, di mana iblis juga bekerja lebih keras untuk meruntuhkan iman anak-anak Tuhan. Kita harus senantiasa terpaut dan terus senantiasa berdoa agar Tuhan tolong kita, agar iman kita tidak runtuh karena siasat dunia yang semakin hari semakin
kejam ini. Maka untuk menghadapinya ya saudara, kita juga harus lebih sungguh dengan segenap hati mencari Dia dan dengan segenap hati memegang janji firman. Jangan malas saudara, sebab kemalasan akan menghancurkan hidup kita, seperti kata pengkhotbah, oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Bukan hanya atap rumah jasmani saudara, tetapi juga atap rumah rohani. Kita akan runtuh, kita akan jatuh berkeping-keping kalau kita tidak meningkatkan iman percaya kita pada Tuhan. Yang mencari Dia dengan segenap hati, Dialah yang mendapat. Puji nama Tuhan saudara. Kita harus senantiasa memelihara hati kita, menjaga hati kita agar hati kita ini tidak tercemar dengan niat-niat jahat. Karena niat-niat jahat itu akan merusak iman kita, melemahkan iman kita, bahkan jiwa raga kita akan lemah. Seperti halnya dalam hidup kita ya saudara. Tapi jangan sampai anak-anak Tuhan seperti itu yang saya lihat di tetangga saya ini saudara. Hatinya kalau sudah namanya hatinya itu panas, iri, dengki, pasti segala sesuatunya dilihatnya itu tidak baik. Biarpun itu baik, biarpun itu bagus, kelihatannya gelap semua. Buktinya tetangga saya, depan saya itu saudara, dia menganggap tetangga, saudara, bahkan orang tuanya sendiri itu dianggapnya jahat semua. Hanya dia yang benar. Itu rumah depan saya itu. Dan dia sudah lama saudara, sudah kira-kira sudah 7 tahunan ya saudara, tidak pernah jabat tangan sama orang tua, bapak, ibu, saudara atau tetangga. Dia terus merenung sendiri, tetapi juga keluar mengantar anaknya. Tetapi ya tidak mau bertetangga atau keluar rumah, mau, tapi cuma cari kayu bakar itu. Dan pada akhirnya dia tidak mempunyai hati yang nyaman, tenang atau sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya didapat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu orang yang di luar kita ya saudara. Itu tetangga saya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita yang hadir sore hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Puji nama Tuhan saudara. Firman Tuhan ini kiranya boleh memberkati kita semua, karena hanya Tuhan saja yang menolong kita senantiasa, dan kita harus senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita yang kita andalkan setiap hari. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman yang singkat ini kiranya boleh memberkati kita semua. Waktu kami kembalikan. Haleluya. Haleluya. Puji kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Singkat banget ya ibadahnya. Ya, Tuhan berkati. Firman Tuhan katakan tadi dikatakan dalam ayat yang ke-37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Benar saudara ya, kita minta supaya seperti permintaan pemazmur ini, biarlah Tuhan lalukan dari kita melihat hal-hal yang hampa. Dan disampaikan tembus upah ini, caranya ya fokus saja, fokus kepada Tuhan.
fokus, apalagi saat kita ibadah. Ya, yang biasanya fokusnya ke kue, ya untuk sementara ini, ayo fokus ke Tuhan ya. Apalagi kalau sambil ibadah sambil ngasih permen itu ya. Ayo, sementara kue diungsikan ya. Ya, dengan dari air mata ya. Gitu tangan. Ya, fokus kepada Tuhan. Jadi fokus memuji Tuhan. Seringkali kenapa banyak anak-anak Tuhan yang pulang ibadah kecewa atau pulang dari ibadah tidak ada sejahtera. Katanya ikut Tuhan, berbakti itu mendapatkan kebaikan, pertolongan, damai sejahtera. Kok enggak? Ya karena kita kurang fokus. Saat ibadah musiknya kurang hot gitu ya, atau penyembahannya kurang, atau ya khotbahnya kok cuma gitu. Ya yang khotbah itu terus yang puji-pujian cuma gitu-gitu aja. Kok tadi sebenarnya dangdut kok nggak goyang? Ya macam-macam hal-hal semacam itu karena kita bukan fokus kepada Tuhan. Fokus kita kepada hal-hal yang bersifat aku. Di akhir zaman dikatakan orang sudah mulai tidak peduli agama. Ya, ada firman Tuhan bilang terus orang mulai kalau ibadah itu cari yang menyenangkan telinganya. Dan di akhir zaman ya memang kenyataan seperti itu, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan beribadah tapi ya sesuai dengan keinginan telinganya. Korban di sini keras cari yang ada lawaannya daripada cari yang ada lawaannya yang langsung nonton stand up komedi begitu ya. Cari yang musiknya hebat, cari di dunia macam-macam hebat-hebat ya. Cak Man atau siapa, ya pokoknya cari. Sehingga kalau fokus kita kepada hal-hal yang itu bukan kepada Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, saudara, itu ya akhirnya kita tidak akan melihat hal-hal yang negatif di sekitar kita. Anak-anak Tuhan yang fokus kepada Tuhan ibadahnya, saat ditanya tadi sebelahmu ngapain, dia nggak tahu apa ya tadi yang dilakukan karena fokus ibadah memuji Tuhan. Saat memuji Tuhan fokus pada Tuhan. Saat dengar firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Sehingga kadang ya saya dengar itu dari teman-teman hamba Tuhan itu, ada yang bilang begini, aku kalau kebaktian, kalau persekutuan, kalau dekat dengan itu, aku tidak sejahtera ya. Karena sebenarnya yang saat ngomong ini seperti itu, berarti saat itu dia juga ada fokus gitu, tidak fokus kepada Tuhan. Aku mau dengar firman Tuhan kok ini ngobrol terus di sini tidak ada, amin. Ya mungkin karena sesama pendeta, jadi naluri khotbahnya itu muncul gitu, sehingga ada yang khotbah di sini juga khotbah gitu ya. Di sini kan tidak ada yang minta khotbah ya, jadi saat pembalanya khotbah diam semua, amin. Dan amin. Ya. Ada yang seperti itu sehingga nggak fokus. Nah, kalau sampai juga orang itu berpikir atau berkata seperti itu, berarti dia sudah kalah, saudara. Sudah kalah. Kenapa kalah? Ya berarti kalah dengan si pengganggu ini. Oh berarti padahal dia hamba Tuhan. Apa kira-kira si pengganggu ini adalah apa? Apa dipakai setan? Dia tidak tahu juga.
juga ya, jangan menghakimi seperti itu. Intinya ayo dalam kita sebagai anak-anak Tuhan beribadah ya fokus. Lalukanlah mataku dari melihat hal-hal yang hampa. Lagi enak ibadah, ada yang keluar masuk, di sini tidak ada ya. Biarin yang keluar masuk ya, mungkin karena aku belet, tidak usah bingung. Makanya saya di sini juga tidak kasih kepada jemaat, oh harus begini harus begitu. Jangankan yang seperti itu, ada kan hamba Tuhan yang kalau korban begitu dengar HP berdering itu sudah kacau ya. Berarti pengkorbanannya itu tidak fokus juga begitu ya. Kalau bagi saya udahlah, memang kalau lalu tahu-tahu ya, itulah sebabnya di silent ya setiap HP kita. Setiap HP kita di silent supaya nanti ada panggilan, apalagi ada transferan masuk begitu ya, nggak ke nggak kedengar. Kalau saya prinsipnya, oh no problem, silahkan. Kenapa? Ya itu namanya berkat Tuhan. Oh tapi di zaman Yesus tidak pernah ada itu. Ya memang tidak ada. Tidak ada orang-orang yang dapat transferan atau panggilan callingan, karena zaman itu belum ada HP. Hari-hari ini kan banyak HP. Biar tidak apa-apa. Bagaimana kita menanggapi itu? Ya tidak usah kita terpengaruh dengan suara seperti itu. Tetap kita fokus kepada firman Tuhan. Ya seringkali penghalang itu ada di sekitar kita. Dan ibadah itu seperti peperangan rohani. Kadang kita harus berhadapan dengan orang di sekitar kita. Aku mau fokus, tapi bukan berarti karena fokusnya kalau nanti ditanya, tadi ayatnya di mana? Perhatikan firman Tuhan ya. Padahal orang ini juga mau fokus. Yang tanya ini mau fokus firman Tuhan, cuma tidak tahu tadi ayatnya di mana. Terus gitu, ya enggak gitu-gitu juga ya. Intinya ayo kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Fokus saat ibadah memuji Tuhan. Mau menyembah Tuhan, tangan terangkat silakan. Tapi itu terlalu waktu gitu ya. Mau mengangkat tangan, tidak usah lihat kanan kiri, angkat tangan menundang. Itu berarti tidak fokus ya. Ya intinya lamukan mataku dari melihat hal-hal yang hampa. Ya di sekitar kita banyak hal-hal yang hampa. Di gereja banyak hal-hal yang hampa yang itu membuat fokus kita kurang. Saya sangat senang tadi Bapak ini katakan caranya gimana? Ya caranya fokus. Caranya cari Tuhan. Caranya ya kita melihat Tuhan. Saat kita benar-benar fokus melihat Tuhan, apapun yang di sekitar kita tidak akan mempengaruhi berkat Tuhan yang kita raih. Kita dimana dari rumah kita sudah persiapan untuk beribadah, pulang tidak mendapat apa-apa. Jangan sampai itu kita kejar. Aku harus mendapatkan berkat Tuhan. Aku harus mendapatkan firman Tuhan itu yang utuh dalam kehidupanku. Aku mau puji-pujian itu benar-benar membuat hatiku gembira. Tuhan senang dengan pujian kita, dan Tuhan membuat hidup kita damai sejahtera, fokus sehingga benar-benar kita diberkati Tuhan. Saat pulang kita alami damai sejahtera, perubahan hidup kita nyata. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Amin. Lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa, dan hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan, yaitu firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita masuk di dalam doa. Mataku tertuju padamu. Kami langsung bagi-bagi. Semakin
sumber berkah, sumber hidup, sumber dari segala-galanya. sehingga kami tidak lagi dikecewakan dengan orang di sekitar kami, tetangga kami, atau siapapun kami di sekitaran kami, karena kami hanya tertuju kepada Tuhan. Lalukan mata kami dari hal-hal yang hampa. Buat hidup kami bukan lagi menjadi orang-orang yang suka menghakimi, tetapi kami mau hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya berkat full boleh nyata di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat Tuhan GPD Makedonia,
Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang datang malam hari ini. Kasih Tuhan nyata, pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati Bu Sukri, Bu Baini, Fanya, Bu Mariuni, Bu Yustin, Bu Cindy, Bu Susi, Ibu Tambunan, Kisia, Ibel, haleluya, Ibu Niken, Pak Wanto, Angelika, Pak Kardi, Bu Supatmini, Johan, Alvina, Yona, Jo, Neta, Catherine. Tuhan berkati Tania. Tuhan berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Engkau tahu kerinduan anak-anak-Mu, dan Tuhan penuhi mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau puaskan kami semua yang datang malam hari ini. Kami hamba suami istri sekalipun, kami juga rindu berkat Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dan kami juga berdoa Bapa, kami hamba suami istri yang sebentar malam kami akan melaksanakan perjalanan yang cukup jauh dengan waktu yang juga cukup lama ke Sulawesi Tengah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di mana kami harus meninggalkan keluarga, anak-anak kami, demikian juga keluarga Makedonia, sidang jemaat Tuhan. Kami tahu Engkau adalah gembala yang baik. Engkau menggembalakan kami selaku gembala GPD Makedonia. Engkau juga menggembalakan sidang jemaat-Mu GPD Makedonia yang ada, sehingga sepeninggal kami, jemaat tetap dalam kondisi disertai Tuhan. Ibadah tetap berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk melayani dalam ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah di hari Kamis maupun ibadah di hari Minggu, ibadah sekolah minggu maupun ibadah kaum muda remaja, semua diberkati Tuhan sehingga tetap ibadah semuanya berjalan dengan lancar. Jemaat Tuhan juga boleh tetap hadir beribadah, bukan karena melihat ada atau tidak adanya gembala, tetapi mereka semua fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu. Kami hamba-Mu yang akan meninggalkan tempat ini, demikian juga jemaat Tuhan yang ditinggalkan, kami semua disertai Tuhan. Berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap perjalanan kami maupun perjalanan hidup kami semua anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan yang lain juga Tuhan memberkati mereka semua. Semua keluarga Makedonia dalam penyertaan, perlindungan, proteksi Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dan saat malam hari ini saudaraku, sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima, kita bawa pulang, kita nikmati berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.